Satu isu penting yang tadi disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua Panja, Pak Dede, yang memantik perhatian kita saat ini adalah masalah UKT dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, persoalan UKT hanya merupakan resultante dari apa yang terjadi dalam proses political situation problematic yang terjadi dalam 15 tahun terakhir. Yang kita maksudkan, dan kami PGI membahas ini secara mendalam, adalah kecenderungan neoliberalisasi pendidikan tinggi yang sangat masif melalui pendidikan tinggi PTBH maupun BLU, dan kecuali Satker karena itu di bawah kementerian. Yang terjadi adalah sepertinya adalah privatisasi perguruan tinggi negeri, ya, baik dalam model BH maupun BLU. Sadar atau tidak, ketika dikelola seperti BUMN sesuai dengan Permen Ristekdikti dan Peraturan Menteri Keuangan, maka orientasi profit menjadi sangat-sangat kental. Apa yang menjadi itu adalah dasar masalah kita hingga saat ini. Akibat lanjutannya, PTN ibarat seperti sebuah perusahaan yang mengelola perusahaan dengan melakukan produksi massal dan mengabaikan kualitasnya. Yang lebih parah lagi, akibat daripada orientasi profit dan tidak boleh defisit, karena itu diwajibkan oleh Permen Ristekdikti dan oleh Peraturan Menteri Keuangan, perguruan tinggi negeri berlomba-lomba menerima mahasiswa, bergelombang-gelombang tanpa batas, bahkan sampai bulan September dan Oktober pun masih menerima dengan jalur mandiri. Ini anomali yang luar biasa. Sederhana nampaknya, tetapi implikasinya luar biasa, tidak hanya bagi PTN, tetapi implikasinya bagi perguruan tinggi swasta pada umumnya. Akibat dari penerimaan tanpa batas tersebut, nampaknya aspek kualitas tidak lagi menjadi perhatian, tapi kita lebih memberi perhatian pada aspek kuantiti. Di sisi lain, ini memberi dampak yang luar biasa bagi mahasiswa dan orang tua. Sebagaimana kita ketahui beberapa waktu terakhir, UKT salah satu contoh saja di salah satu perguruan tinggi negeri di Solo di bidang kebidanan, itu UKT-nya 125 juta per tahun, naik hampir dari 25 juta sebelumnya, itu data yang saya baca. Artinya, kalau saya bandingkan dengan Australia, mereka membayar per semester kurang lebih 80 juta, kurang lebih. Kita membayar rata-rata kalau 200 UKT-nya, dipanggil rata-rata aja, per semester 100. Tapi kalau kita bandingkan itu besaran dengan income per kapita kita, ini jomplang. Australia tahun 2023, income per kapitanya 65.400. Indonesia income per kapita kita tahun 2023 kemarin 4.580, kurang atau lebih. Tapi kita disuruh membayar yang sama. Ini yang saya katakan neoliberalisasi pendidikan yang sangat masif dan tidak terkontrol oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini mendapat perhatian dari Yang Mulia, yang terhormat Bapak-Bapak di Komisi 10. Di sisi lain, keberadaan universitas terbuka menerima mahasiswa tanpa batas. Siapa yang mengontrol? Hampir kurang lebih 500.000 per tahun. Masuknya gampang, Pak, Ibu. Keluarnya entah kemana. Belum lagi kita bicara mengenai quality controlnya. Tadi saya senang mendengar dari Bapak Ketua Panja, Pak Dede yang terhormat, ini orang mau cari kerja ke depan, ini sertifikat dan jasa dan macam-macam atau skill. Nah, apakah kita masih butuh persoalan ini? Bapak Ibu yang terhormat, bagi perguruan tinggi swasta, situasi pengelolaan PTN dan universitas terbuka ternyata memberikan dampak negatif berupa penerimaan mahasiswa baru yang terus menurun secara drastis. Jika situasi ini terus berlanjut, dikhawatirkan banyak PTS akan bangkrut. Dan sekarang itu yang terjadi, beberapa sudah merger, bahkan ada yang tutup. Padahal, sebagaimana kita ketahui sejauh ini, perguruan tinggi swasta berperan aktif dalam meningkatkan angka partisipasi kasar aktif kita di perguruan tinggi. Saya ambil contoh tahun 2022,
APK PT itu 39,37%. Dari jumlah 39,37% tersebut, PTN menyumbang 25%, PTS menyumbang 75%-nya. Jadi persoalan besar bagi Republik ini saat ini adalah kita ingin meningkatkan APK. Oke, kita setuju, tapi siapa? Kalau negeri totalnya itu 150 PTN sekolah tinggi, termasuk kedinasan, swasta 4.500-an lebih. Dan 75% untuk APK dipegang oleh swasta. Kami berpendapat, berdasarkan data ini, idealnya PTN itu lebih fokus kepada bukan APK-nya, fokus kepada kualitasnya, dan riset-riset yang berorientasi pada penelitian-penelitian dasar atau fundamental, baik untuk menghasilkan paten, bila perlu untuk Nobel. PTN seharusnya ke sana, bukan untuk mengejar angka partisipasi aktif kita, APK kita. Jadi saat ini PTN, PTS, sekolah-sekolah SD, SMP, SMUK swasta, negeri memiliki kemampuan, kebutuhan yang berbeda-beda dalam hal pembiayaan. Dari sisi stakeholder di Persekutuan Gereja Indonesia, komponen biaya pendidikan mencakup antara lain gaji, restitusi kesehatan, administrasi umum, representasi, kerumah tanggaan, bahan kuliah, SKS, uang sumbangan pembangunan, kemahasiswaan, pemeliharaan, perbaikan, asuransi, dan non-akademik lainnya seperti personalia, iklan, promosi, asrama, dan seterusnya. Di luar biaya-biaya di atas, sekolah-sekolah swasta dan PTS juga harus menanggung juga biaya lain yang tidak ditemukan di perguruan tinggi negeri atau sekolah-sekolah negeri seperti PBB, perpanjangan HGB, AMDAL, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan semakin mahalnya biaya operasional pendidikan. Nah, idealnya jika dimungkinkan, kami sangat berharap Komisi 10 bisa memfasilitasi agar isu-isu ini bisa diselesaikan. Sekarang penyampaian data mengenai program bantuan yang selama ini diterima oleh pendidikan tinggi swasta maupun swasta dari. Sejauh ini Universitas Kristen tentu di bawah koordinasi dan konsultasi dengan PGI seperti Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Universitas Kristen Arta Wacana di Kupang, Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, dan beberapa PTS lainnya sudah menerima bantuan. Dan kami mengucapkan terima kasih, antara lain mulai dana sertifikasi dosen, penempatan dosen non-PNS, beasiswa, KIP maupun KPI, hibah program sesuai dengan kategorisasi berbasis kompetensi, hibah penelitian sesuai dengan klaster berbasis kompetensi, dan program pertukaran mahasiswa ISMA yang sekarang sedang digenjotkan oleh Kemendikti. Tetapi khusus untuk sekolah-sekolah berbasis teologi harus diakui bahwa tidak menerima bantuan, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkannya. Kami mohon perhatian juga untuk isu ini. Usulan rekomendasi. Perlu ditinjau kembali kebijakan privatisasi, sorry kalau menggunakan istilah ini, karena prakteknya seperti itu, privatisasi PTN melalui status PTBH ataupun PTBL. Tadi saya sudah gambarkan jomplangnya luar biasa. Kita itu lebih liberal dari Amerika, lebih liberal dari Australia dan Inggris dan Uni Eropa dalam konteks pembiayaan. Ini luar biasa. Sementara income per kapita kita tadi saya sudah menyinggung. Apalagi kita ambil ratanya dan kita bicara soal distribusi of income, itu akan jauh lebih jompak lagi. Apalagi kita bicara soal indeks Gini, jauh lebih parah lagi. Ya. Perlu penetapan penerimaan, pembatasan penerimaan mahasiswa baru oleh PTN yang bergelombang-gelombang, misalnya melalui ujian nasional saja oleh negara atau oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Dan kami sangat mengusulkan perlu juga di penerimaan jalur mandiri itu cenderung eksploitatif dan komersial tanpa batas. Dan ini perlu juga, dan ini berpotensi adanya suap dan korupsi. Kita ingat kasus Udayana, kasus Lampung, rektornya ditangkap itu karena jalur mandiri. Ya. Kami juga berharap dari PGI ada transparansi pengelolaan 20% itu. Kemana saja? Kita sebagai warga negara juga
sebagai gereja perlu tahu, karena kita juga membayar pajak untuk itu. Usulan yang lain terkait dengan alokasi 20% sebaiknya dikelola Kemenristek Dikti saja. Kita tahu bersama, saya kira data sudah ada di Bapak Ibu sekalian, itu yang masuk ke Kemenristek Dikti itu hanya 97 atau 99 triliun dari 600 sekian triliun. Jadi yang lain itu kemana? Apakah itu memang amanat konstitusi atau amanat undang-undang Sisdiknas sesuai dengan 20% itu harus disebar seperti itu, atau harus ke Kemenristek Dikti saja? Bapak Ibu yang tahu, tetapi yang jelas adalah lebih baik kalau itu difokuskan dikelola oleh Kemenristek Dikti saja. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, usulan konkret yang lain terkait dengan sudah tertulis, tetapi saya ingin langsung saja ke skema pembiayaan berbasis kinerja. Ini usulan yang lain, mengalokasikan sebagian dana pembiayaan berdasarkan capaian indikator kinerja perguruan tinggi swasta, misalnya kualitas lulusannya, publikasi ilmiah dan inovasi, tingkat keterserapan lulusan di lembaga pengguna lulusan ini menyangkut employability, ya. Memberi bantuan finansial terukur yang dapat dimanfaatkan oleh swasta, pendidikan swasta untuk meningkatkan kualitasnya. Atau contoh yang model yang lain adalah memberikan bantuan operasional langsung melalui LL Dikti kepada perguruan tinggi Kristen atau sekolah-sekolah swasta lainnya berdasarkan klasternya, status akreditasinya, berdasarkan jumlah prodi atau berdasarkan jumlah mahasiswa. Saya kira ada juga usulan agar ada insentif pemerataan akses, ya, dukungan riset dan pengembangan, dan peningkatan kualifikasi dosen. Ini sudah diterima, tapi rasa-rasanya perlu ditingkatkan. Untuk selanjutnya, usulan rekomendasi kebijakan dan regulasi pembiayaan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk swasta saya serahkan kepada Pak Johan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.